Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan semua. Pada VT ini, izinkan saya menanggapi salah satu diskusi ya dengan eh, salah satu pengacara di Indonesia mengenai suatu kasus pengadaan barang jasa. Ya, beliau eh, bertanya ya, menyampaikan informasi bahwa ada satu kasus ya, saya tidak menceritakan detailnya mengenai pokok perkara. Intinya saya menyampaikan, beliau menyampaikan informasi ada satu kasus yang putusannya itu terbukti pasal 3 Tipikor, tindak pidana korupsi, Pak. Pasal 55 Junto pasal 55 ayat 1 ya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan pertimbangan pokoknya ya karena sumber masalahnya itu BAST barang yang dinilai itu fiktif, yang secara formal, namun yang fiktif secara formal, namun secara material, ya ini ceritanya dua unit mobil baru itu diserahkan 1 bulan lebih kemudian, ya diserahkan kemudian dan sesuai dengan spek dan sudah diterima dengan baik juga udah ujungnya gitu ya. Ya kemudian itu dilihat sebagai sebuah tipikor dan kemudian kerugian negara. Nah, kemudian mengenai uniknya ya kerugian negara oleh hakim itu tidak sepakat. Jadi hakim itu menganggapnya bukan kerugian negara, ya. Tetapi uniknya hakim itu melakukan hitungan sendiri gitu ya dari tidak menggunakan hitungan dari jaksa, tetapi hakim menghitung sendiri ya eh, kerugian negara ya dan hakim menilai bukan suatu kerugian negara namun suatu denda yang seharusnya dibayarkan 92 jutaan karena itu para eh, terdakwa itu akhirnya dihukum 1 tahun, men. 1 tahun karena kategori korupsi tingkat rendah katanya ya, sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2020 dengan dendanya itu 50 juta dan uang pengganti 92 juta tersebut. Nah, ini unik ya. Eh, dan infonya ya eh, yang ditanyakan ya yang didiskusikan di sini adalah apakah BAST yang dibuat dulu kemudian barang menyusul itu suatu pelanggaran parah gitu ya dalam hukum perdata atau pidana gitu ya. Karena karena kuncinya di situ nih kasus yang ceritanya itu ya. Nah, kan karena alasan itu pula denda seharusnya dikenakan, sedangkan kita ada jaminan dan tidak ada somasi. Ya, ini ya rekan-rekan semuanya ya, sebagai ahli ya, izinkan saya berpendapat versi saya ya dengan berbagai dalil ya versi saya. Nanti silakan teman-teman berkomentar versi teman-teman ya. Yang pasti kalau kalau kita argumentasi itu ya argumentasi dalam artian kita diskusi secara konstruktif ya. Pertama adalah yang ingin saya komentari adalah masalah administrasi versus tindak pidana korupsi. Saya sih setuju ya dengan pandangan eh, bahwa kasus ini itu lebih mengarah pada kasus administratif, hukum administratif perdataan daripada tindak pidana korupsi yang serius, ya. Jadi pembuatan BAST sebelum barang diterima, ya, memang ya jelas itu salah ya, nggak ideal ya. Namun nih, jika barang ujungnya ya, betul jika barang itu ujungnya diserahkan sesuai spek ya dengan selisih yang nggak jauh juga gitu ya. Ini lebih merupakan ketidakpatuhan prosedural perdata daripada niat jahat untuk merugikan negara, mens rea. Yang disertifikat kan mens rea, ini mens reanya wong barangnya juga datang juga ujung-ujungnya gitu. Ya, ini komentar pertama. Kedua, penerapan pasal tipikor nih. Pasal 3 Undang-Undang Tipikor, junto pasal 5 ayat 1 di KUHP dan kasus ini ya bisa dianggap pandangan saya terlalu berat ya, mengingat yang nggak ada kerugian negara yang signifikan dan tidak ada bukti niat jahat atau penggelapan dana, nggak ada di sini ya dari kasus ya yang kita baca. Kemudian penilaian kerugian negara, pandangan saya ketiga. Menarik bahwa hakim ini malah unik ya, nggak sepakat dengan perhitungan ahli dari jaksa, tapi melakukan perhitungan sendiri gitu. Ini menunjukkan bahwa kerugian negara dalam kasus ini ya tidak jelas
dan tidak substansial menurut hukum karena hakim sendiri nggak menghitung ya itu. Nah, denda keterlambatan. Nah, pengenaan denda ya atas keterlambatan penyerahan barang biasanya diatur dalam kontrak ya. Jika ada jaminan dan juga tidak ada somasi ya peringatan resmi ya, pengenaan denda itu bisa diperdebatkan dari sudut pandang hukum kontrak ya. Kemudian kelima adalah hukuman yang dijatuhkan. Hukuman 1 tahun ya. Ini ASN ya, teman-teman ya. Ya ini meskipun memang korupsi tingkat rendah, tetapi terasa berat untuk kasus yang lebih bersifat administratif, apalagi ini ASN, ada keluarga di belakang itu semua, ya. Dan kuncinya nih loh, barangnya itu ya jujurnya diterima juga, gitu ya, dalam waktu yang tidak lama lagi ya, ya seperti itu. Kemudian implikasi yang lebih luas ya, kasus ini bisa menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku pengadaan dan bisa berdampak negatif pada efisiensi proses pengadaan pemerintah. Jadi pada kesimpulannya ya saya cenderung ya setuju bahwa pandangan bahwa kasus ini lebih tepat ditangani sebagai pelanggaran administratif keperdataan, bukan sebagai tindak pidana korupsi. Ya, penerapan hukum pidana dalam kasus ini dianggap sebagai suatu bentuk kriminalisasi ya kriminalisasi yang berlebihan terhadap proses pengadaan. Sehingga untuk perbaikan ke depan mungkin pandangan saya ya perlu diperlukan klarifikasi lebih lanjut tentang batasan antara pelanggaran administratif keperdataan dan tindak pidana korupsi dalam konteks pengadaan. Dan itu juga memang secara dari sisi aspek kompetensi ya perlu pelatihan yang lebih baik untuk seluruh pelaku pengadaan tentang prosedur yang benar. Dan juga jika dimungkinkan ya tentunya memang kita harus berusaha untuk revisi peraturan untuk memberikan fleksibilitas dalam menangani keterlambatan kecil atau masalah prosedural tanpa harus masuk ke ranah pidana ya rekan-rekan seperti itu. Nah misalkan kalau misalkan Pak kami misalkan umpama mau banding itu bagaimana pandangannya? Kalau misalkan itu mau banding ya itu ada beberapa argumentasi yang bisa dijadikan eh, suatu alibi ya bisa dijadikan sebagai suatu poin-poin pembelaan. Pertama adalah tidak terpenuhinya unsur tipikor. Ya, tidak ada unsur kerugian negara yang nyata. Barang yang telah diserahkan sesuai spek, ya, meskipun terlambat dan tidak ada kerugian material yang nyata bagi negara. Ini sesuai juga dengan putusan MK ya nomor 25 kalau nggak salah ya, tahun 2016 itu ya yang menyatakan bahwa unsur kerugian negara dalam tindak pidana korupsi harus dimaknai sebagai kerugian yang nyata dan pasti jumlahnya atau disebut dengan actual cost sorry actual loss ya actual loss. Kemudian saya menambahkan suatu referensi akademis ya dari Eddie Hyaritz tentang teori dan hukum pembuktian tahun 2012 ya. Menegaskan bahwa dalam konteks hukum pidana, kerugian harus bersifat aktual dan dapat dihitung, bukan potensi kerugian. Ya, gitu. Kemudian poin kedua yang eh, yang perlu dipertimbangkan di sini adalah tidak ada niat jahat mens rea. Apa argumentasinya? Nah, kan BST ya memang yang dibuat lebih awal merupakan suatu kesalahan administratif keperdataan, bukan upaya penggelapan atau penipuan. Beda. Ada itikat baik untuk memenuhi kontrak dibutuhkan dengan penyerahan barang sesuai spek tanpa perlu menunggu temuan audit bahkan ya. Nah, sedangkan di pasal 55 ayat 1 eh, ke 1 KUHP itu mensyaratkan adanya kesengajaan atau offset dalam tindak pidana. Sudah, itu bisa menurut saya bisa menjadi argumen ya. Ini juga sesuai dengan eh, Romli Atma Sasmita ya, Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia. Itu beliau menekankan bahwa pentingnya unsur mens rea dalam pembuktian tindak pidana korupsi. Itu adalah beberapa poin mengenai tidak terpenuhnya unsur tindak pidana korupsi. Yang kedua, ya,
bahwa prinsip ultimum remedium dalam hukum pidana. Argumentasinya apa? Kasus ini lebih tepat diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi keperdataan. Pandangan saya, ya. Penerapan hukum pidana seharusnya menjadi upaya terakhir, ultimum remedium, ya. Ini juga sesuai surat edaran Mahkamah Agung ya nomor 4 tahun 2016 kalau tidak salah ya, tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Itu sesuai itu ya, bahwa pidana itu sifatnya ultimum remedium gitu ya. Ini juga sama kayak buku dari Sudarto yang biasa pakai untuk mahasiswa ya, tahun 81, buku judulnya Hukum dan Hukum Pidana, menguraikan prinsip ultimum remedium dalam penerapan hukum pidana. Nah, kemudian ketiga adalah kesalahan dalam penerapan hukum pembuktian. Ini pandangan saya yang bisa jadikan modal barangkali ya kalau misalkan misalnya mau banding ya. Kalau enggak ya sudah ya. Tapi memang dilema ya. Argumentasinya gimana? Ini unik yang tadi saya sampaikan. Hakim menghitung sendiri kerugian negara tanpa didukung oleh keterangan ahli. Ini dari informasinya seperti itu. Silahkan nanti komentar jika informasinya salah. Hakim menghitung sendiri tanpa didukung keterangan ahli, malah nggak pakai hitungan dari jaksa, malah ini uniknya. Penghitungan denda yang seharusnya dibayar itu tidak mempertimbangkan ketentuan kontrak dan keberadaan jaminan. Ini menjadi argumentasinya. Ini eh, ini kalau kita menggunakan sebuah dalil, maka Anda lihat sekitar pasal 183 KUHP deh ya, tentang prinsip minimum pembuktian. Kemudian juga putusan Mahkamah Agung nomor 979 2004 ya, menegaskan pentingnya keterangan ahli dalam menentukan kerugian negara ya. Gitu. Setelah itu juga saya menambahkan referensi akademis ya dari buku pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP, pemeriksaan sidang pengadilan banding kasasi peninjauan kembali tahun 2009, itu membahas pentingnya pembuktian yang sah dalam proses peradilan pidana. Ya. Kemudian poin keempat adalah pandangan saya ini adalah kriminalisasi berlebihan terhadap proses pengadaan. Penerapan hukum pidana dalam kasus administratif keperdataan itu bisa menimbulkan ketakutan di kalangan pelaku pengadaan. Hal ini berpotensi menghambat efisiensi dan efektivitas proses pengadaan pemerintah. Ya, dan ini juga akan dilematis ya dengan Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang jasa pemerintah yang menekankan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, akuntabel. Dengan seperti ini rasanya akan menjadi penuh tantangan jadinya ya. Ini juga didukung dari buku Aspek Hukum Pengadaan Barang Jasa dan Berbagai Permasalahannya tahun 2012 oleh Adrian Sutedi ya, membahas kompleksitas hukum, pengadaan, dan risiko kriminalisasi. 5 adalah penerapan asas kemanfaatan hukum. Penjatuhan hukum pidana dalam kasus ini yang nggak memberikan manfaat apa-apa ya bagi masyarakat atau negara. Pendekatan restoratif itu lebih sesuai untuk menyelesaikan permasalahan administratif keperdataan seperti ini. Pendekatan restoratif, pasal 5 ayat 1 ya, Undang-Undang 48 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mewajibkan hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat gitu. Ya, tidak sekonyong-konyong tekstual gitu ya. Referensi ini juga didukung dengan dari buku tahun 2014 Ilmu Hukum dari Sarjito Raharjo tahun 2014 membahas pentingnya kemanfaatan hukum dalam penerapan hukum di Indonesia. Pada kesimpulannya berdasarkan berbagai argumentasi ini ya, dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan ini memiliki beberapa kelemahan fundamental dalam penerapan hukum dan prinsip-prinsip peradilan pidana. Ya, kasus ini lebih tepat ditangani sebagai pelanggaran administratif keperdataan, bukan sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu ya diharapkan pengadilan tingkat banding jika nanti mau banding ya dapat mempertimbangkan kembali putusan ini dengan memperhatikan prinsip-prinsip hukum yang lebih luas, dampak sosial dari penerapan hukum pidana dalam konteks pengadaan pemerintah. Ya,
rekan-rekan semuanya sukses ya, dan semoga ini bisa menjadi eh, informasi ya, Mbak, edukasi bersama, dan ini adalah murni dari pandangan saya, ya, murni dari pandangan saya. Jadi kesimpulannya ya, dari apa yang didiskusikan ya, kayak memang ini agak aneh ya, coba ya, ada sudah 3 ahli yang bilang nggak ada korupsi, terus laporan dari inspektor juga jelas bilang kerjaan 100% beres, lah kok bisa-bisanya itu masih kena vonis gitu loh ya. Jadi jujur saja ini sih sepertinya, maaf ya, izin ya, maaf ya, hakim lagi maksa-maksa gitu. Moga-moga bukan begitu ya, maksa-maksa nyari kesalahan gitu ya. Padahal buktinya udah jelas gitu loh ya, jelas. Saya jadi mikir, jangan-jangan ada sesuatu. Muka-muka sih, insya Allah tidak ya, insya Allah tidak. Kita eh, berbaik sangka ya. Nah, jika nanti misalkan ada banding ya, saya sarankan tonjolin keterangan para ahli sama laporan inspektorat. Itu kuncinya. Itu kan buktinya sudah kuat ya. Terus juga coba coba dipertanyakan ya, kok bisa ya hakim itu ngambil keputusan yang beda jauh dari bukti yang ada gitu. Ya, yang penting ya juga ya jangan menyerah. Selama memang tidak ada pembuktian terkait gratifikasi dan suap, insya Allah ya semestinya moga-moga tinggal masalah hati nurani ya. Hati nurani. Malaikat lewat. Sukses, jaga integritas.